Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Driver Suparno dari Bandung. Salam satu jalan, salam satu aspal. Di part yang ke-14 ini saya ingin sedikit bercerita tentang keluhan-keluhan driver terhadap aplikasi. Simak sampai akhir video saya supaya tahu info-info apa saja tentang hal saya ungkapkan di atas. Terima kasih, ikuti terus. Sebelum saya bercerita, apabila video ini lewat di beranda kalian, mohon bantuan subscribe, like, comment, share, dan save video saya supaya channel ini bisa berkembang, saling berbagi informasi. Terima kasih. Kadang kita tidak tahu aplikasi yang kita ikuti itu kayak apa, algoritmanya, pembagian orderannya kayak apa. Cuma ini saya merangkum keluhan-keluhan dari para driver, semoga menjadi bahan perbaikan buat direktur Gojek, aplikasi Gojek ke depan, supaya bisa lebih ramai dan driver juga bisa lebih sejahtera. Sebelum saya bercerita tentang hal keluhan-keluhan driver tersebut, sama sekali bukan saya pengen menyudutkan salah satu pihak antara driver atau aplikator dan menyalahkan satu pihak. Cuma saya berbicara berdasarkan fakta saat ini. Untuk yang pertama, tentang keluhan tarif. Masalah tarif kadang kita sebagai driver bingung tentang potongannya seberapa, kok dapatnya segini, padahal kita kayaknya segini kan. Harusnya informasi lebih jelas, walaupun sudah diperjelas, kadang masih ada yang bertanya-tanya tentang soal potongan harusnya 20%, kok ini jadi 35%. Itu bagi driver yang tidak membaca informasi, tidak membaca situasi. Solusinya segala sesuatu bisa dibicarakan lebih baik apabila tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Mohon ditanyakan kepada driver senior. Ya monggo. Itu solusinya. Berarti saling komunikasi untuk tarif itu. Terhadap PS, terhadap call center di kantor Semarang, lebih baik tanyakan lewat aplikasi, kenapa tarifnya seperti ini, kenapa tarifnya kok saya dapatnya segini. Kan ada informasi tentang rentang pendapatan, ada semua di situ, informasi sudah jelas di situ. Dan kembali kepada diri kita masing-masing, mau melaksanakan apa tidak, itu hak driver masing-masing. Dan di satu sisi secara aplikasi juga tidak memaksa untuk menjalankan hal ini. Kalau mau ya oke, kalau nggak mau ya bawa install aplikasi, bagi aplikasi mungkin nggak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua,
tentang keluhan diklopenak, natrium diklopenak, natrium diklopenak, natrium diklopenak. Engko nek tak tukokno karo aku njukukno obat, njukukno rokok, engko tak tukokke. 5.000 paling kok. Gampang. Mohon maaf tersendat. Untuk map kadang mapnya berputar. Dilewatin jalan yang enggak bisa dilewatin. Kadang nabrak tembok, kadang harus lompat tembok. Dan untuk ke depan semoga aplikasi mau membenahi paham rambu-rambu. Mulai umat. Ngelap to, Bang. Apotek rong buka to nek jam 8. Hah? Apotek rong buka. Dan mohon perbaikan untuk aplikasi tentang map. Bagaimana cara melaporkan map yang tidak bisa dilewati, harus dikasihkan link khusus, dan supaya bisa menggambar, mencoret-coret ini yang bisa dilewati, ini tidak bisa dilewati, harus ada info jelas ke atas. Jadi koordinasi, ada umpan balik dari driver ke depannya. Solusinya kita harus paham jalan, tanya lewat mana, supaya kita tidak tersesat. Seperti kejadian semalam, saya hujan terus, saya tidak paham jalan. Sudah ditunjukin Pak lewat situ, tapi situ licin jalannya. Ya saya takutlah karena saya pakai matic. Akhirnya pelan-pelan saya mencoba lewat jalan yang tanah, malah tersesat, tidak bisa putar balik. Kebelet lenduk semalam, kebelet lumpur. Ya minta tolong tetangga akhirnya. Itu kalau tidak salah di Sumowono, daerah arah Kalibanger, arah Gentan, Pakistan. Mungkin habis hujan. Terus itu untuk keluhan yang kedua, solusinya ada perbaikan soal map. Kan akan kita up ke atas. Semoga aja bisa terselesaikan masalah map tersebut. Driver sejahtera, aplikasi juga mendapatkan cuan lebih banyak. Yang ketiga, untuk saat ini aplikasi saat ini membuat baterai sangat boros sekali. Atau memang aplikasinya berat? Saya nanti coba akan tanya ke kantor Semarang atau lewat customer service, atau mungkin mengajukan usulan ke depan untuk lebih akurat segala sesuatu tentang info aplikasi. Solusinya ya koordinasi dengan pusat. Untuk yang selanjutnya dari aplikasi ada sedikit terkendala, ada bug kadang kalau aplikasi berjalan di belakang layar ada orderan tidak bunyi. Mungkin ada masukan ke atas
Semoga bug ini bisa terselesaikan, aplikasi jadi orderan bisa terselesaikan. Yang keempat, orderan gosen kita baru mau berangkat sudah hilang. Kita baru mau nyetater motor sudah hilang. Itu menjadi sebuah keluhan bagi kami supaya driver juga lebih sejahtera. Mohon diberikan jeda waktu yang lebih lama sedikit, barang 5 menit atau berapa kayak orderan food, jadi 10 menit kalau nggak berangkat dibatalin nggak apa-apa. Nah, informasi saya sudah 2 kali ketika berangkat baru sampai jalan 100 meter sudah dibatalkan oleh sistem, padahal kita sudah GPS juga jalan tidak mematikan GPS. Untuk itu mohon masukan dari rekan-rekan juga, apabila video ini lewat monggo di up ke atas. Kita mungkin ada sarana dialog untuk kopdar, untuk apa, untuk memberikan masukan supaya aplikasi Gojek tetap lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Saya bicara di sini tidak pengen menyudutkan siapapun, tidak pengen menyalahkan siapapun. Cuma kita sebagai driver Gojek memberikan masukan kepada aplikasi supaya aplikasi lebih baik lagi, supaya aplikasi update lebih bagus lagi, driver sejahtera, aplikasi dapat cuan. Dan salam sehat selalu, hati-hati di jalan. Buat semuanya, apabila video ini lewat, monggo like, subscribe, komen, share di aplikasi YouTube kami. Salam satu aspal. Mohon masukan, komentar. Apabila ada kekurangan dalam video ini, kami selalu ingin berbenah. Kami ingin selalu menjadikan sebuah konten yang lebih baik dan edukasi masyarakat buat semuanya. Terima kasih, salam satu aspal. Dari Bandungan, kota dingin, alun-alun. Terima kasih.